Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Kay Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang dia yang sebenarnya berat meninggalkanmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi, terhubung denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Gemini, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Dia yang sebenarnya berat meninggalkanmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Seven of Swords ya. Ada Two of Cups. Ada Six of Pentacles. Ada Ace of Swords. Ada The Tower. Ada Ace of Pentacles. Ada The Death. Ada The Fool. Ada Eight of Pentacles. Ada Three of Cups. Ada The Deck. Ada Ten of Swords. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang di sini ada Aquarius, ada Pisces, ada Virgo, ada Scorpio, ada Leo, ada Taurus, Capricorn, Gemini juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini sangat jelas terlihat ada energi kesepian dari dia tentunya, yang sedang merasa sangat-sangat kehilangan kamu karena perlakuan dia selama ini kepada kamu, dan kelakuan dia, dan keegoisannya dia, dan tingkahnya dia yang sudah tega membuat kamu menderita, dan akhirnya ya dia sendiri yang terkena balasannya gitu. Selama ini dia udah kayak ghostingin kamu, ninggalin kamu gitu ya, dan membuat kamu ngerasa sangat terpuruk gitu ya. Awalnya kamu ngerasa kayak sulit banget menerima keadaan ini, tapi dengan berjalannya waktu, perlahan demi perlahan kamu bisa menerima ya. Kamu bisa menerima, kamu bisa menyesuaikan diri, kamu bisa ya intinya kayak bisalah sedikit tenang dalam keadaan, meskipun keadaan yang rumit seperti ini, dan menurutmu ya sangat membuat kamu terjebak dalam rasa kegelisahan dan kehampaan. Ya tentunya di sini kamu semakin hari kamu semakin sembuh, sedangkan dia semakin hari semakin terpuruk ya, karena dia udah kayak sekarang tuh kayak mendapat balasan karma ya, dan dia ngerasa bahwa ini adalah karma memang, dan dia kepengen meminta maaf sama kamu ya, karena udah meninggalkan kamu selama ini ya, dan berat dia rasakan ya. Dan juga dia kecewa dengan dirinya sendiri, kenapa dulunya dia sebodoh itu gitu ya, kenapa gitu. Dan hal itu sangat dia pertanyakan ke dirinya sendiri ya, kenapa dia tega sama kamu, bodoh, melakukan hal yang bodoh gitu ya, menyanyiakan kamu demi keegoisannya sendiri gitu ya. Dan dia di sana dalam waktu dekat ini merencanakan untuk menuju kamu ya. Tentunya ya ingin dapat maaf dari kamu ya. Dia sangat ingin mendapat maaf dari kamu, meskipun hal itu sulit untuk dia lakukan, atau sulit kamu terima maaf dari dia, tapi dengan rasa optimismenya dia ya, dia akan mencoba untuk memberanikan diri. Dia akan mencoba untuk tegas ke dirinya sendiri bahwa apapun akan dia lakukan untuk bisa dapat maaf dari kamu, meskipun harus kayak meminta kepada kamu, kayak mengemis waktu dan perhatian kamu, akan dia coba lakukan. Dan hal itu akan membuat kamu luluh ya pada akhirnya, dan di sini terlihat ada potensi ya, kamu akan memaafkan dia, tapi itu semua hanya sekedar maaf ya, hanya sekedar maaf, bukan dari hatimu yang mau untuk kembali lagi sama dia ya. Karena dia di sana meskipun berpikir lebih, tapi kamu di sini kayak berusaha membatasi diri, membatasi jarak ya, supaya dia nggak terlalu berlebihan dalam menilai kamu, atau berlebihan meminta kejelasan kepada kamu ya.
Ya tentunya memang tidak mudah bagi kamu ya untuk memaafkan dia karena udah terlanjur kayak terkoyak pikiran kamu, udah terlanjur sakit hati kamunya gitu ya. Tapi di sini kamu harus percaya bahwa orang sabar itu ya pasti akan mendapat keberuntungan gitu. Dan kamu di sini termasuk orang yang sabar dan juga pemaaf ya. Pasti suatu saat nanti meskipun sekarang kamu belum ada pasangan ya, pasti Tuhan mengirimkan seseorang yang lebih baik dari orang-orang yang pernah kamu temui ya, termasuk dia orang yang terkoneksi denganmu saat ini, dia yang terfokus dalam pembacaan ini ya. Karena di sini kamu ngerasa memang dia bukan orang baik gitu ya, dia bukan orang baik yang harus kamu pertahankan ya. Dan saat ini ya jelas terlihat bahwa kamu di sini mencoba untuk memperbaiki diri, mencoba untuk memperbaiki keadaan meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kamu untuk bisa kondisi membaik gitu ya. Tapi di sini kamu punya keyakinan ya, dan keyakinanmu itu tergantung dengan kesungguhanmu ya. Apakah kamu betul-betul sungguh-sungguh gitu ya. Ya kamu di sini harus percaya ya, harus punya kualitas gitu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri ya, karena kebahagiaan itu ada pada dirimu sendiri. Jadi lepaskan hal-hal yang toksik ya, lepaskan hal-hal yang tidak mendasar di dirimu, lepaskan hal-hal yang hanya bisa membuat kamu sakit hati gitu ya. Dan di sini ya sarannya dari saya untuk kalian para Gemini yang resonate dengan pembacaan ini, ya tetaplah berpikir positif ya dari segala arah yang kamu pikirkan gitu. Jangan mudah menyerah, tetaplah gali energi yang positif, buang energi negatif ya. Jangan mudah termanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan kamu juga harus mencintai dirimu sendiri dan lindungi dirimu sendiri dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga kita ya, kita itu harus kayak bisa berubah lebih baik ya, dan perbaiki value juga gitu, kayak perbaiki pola pikir ya, dan juga harus jaga pola makan, pola tidur, pola istirahat supaya ya kita bisa intinya itu hidup kita bisa lebih fresh gitu dari sebelum-sebelumnya. Semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.